Kisah kelahiran yang membawa kutukan. Namaku Rina. Aku tinggal di sebuah desa kecil bernama Teluk Kelubi, di pinggiran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Di tempat seperti ini, mitos dan cerita leluhur bukan sekadar dongeng pengantar tidur, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Orang-orang di sini masih percaya pada pantangan, larangan, dan bisikan-bisikan gaib yang beredar lebih cepat dari berita di televisi. Aku menikah muda, usia 20 tahun. 2 tahun kemudian, aku hamil anak pertama. Keluargaku senang. Kampung ikut. Tapi saat usia kandunganku memasuki bulan ke-9, orang-orang mulai berbisik pelan. Bukan karena kehamilanku bermasalah, tapi karena waktunya bertepatan dengan bulan Surobulan yang diyakini penuh dengan energi kelam. Bulan di mana gerbang dunia arwah sedikit lebih terbuka dari biasanya. Jangan melahirkan pas malam gerhana, Rin, kata Nektun, tetangga sebelah rumah yang terkenal sebagai penjaga ilmu tua. Kalau anak lahir pas bulan ketutup, bukan cuma ruh si anak yang turun. Kadang ada yang lain yang nyelip. Aku menanggapi dengan senyum kaku, meski bibirku menolak percaya. Entah kenapa, dadaku tetap terasa berat, seolah kata-kata itu menggantung di udara, menunggu waktu untuk jatuh tepat ke dada. Dan waktu itu datang, pada malam tanggal 28 September, saat kalender menandai gerhana bulan total. Kontraksi pertamaku datang pukul 11 malam. Suamiku, Damar tergapo-gopo, membawaku ke puskesmas desa. Malam itu, langit tidak seperti biasanya. Bulan pucat tertutup awan tipis, tapi tak ada bintang. Suasana seperti menahan napas. Sunyi, tak ada suara jangkrik, tak ada anjing menggonggong. Hanya detak jantungku dan langkah cepat suamiku yang terdengar. Puskesmas malam itu sepi. Hanya ada Bu Lela, bidan jaga, dan 1 perawat magang. Dokter desa sedang ke kota. Tidak ada pilihan lain. Saat aku dibaringkan di ruang bersalin, bulan mulai hilang dari langit. Satu persatu, cahaya meredup. Dan tepat saat kepalaku berputar karena nyeri kontraksi, listrik padam. Genset yang biasanya menyala otomatis juga tak hidup. Hanya ada 1 lampu minyak tua di pojok ruangan, berkedip-kedip seperti nyala lilin yang tertiup napas makhluk tak terlihat. Ketika akhirnya aku melahirkan, jerit tangis yang keluar dari mulut bayi itu bukan seperti suara bayi pada umumnya. Tangis itu lebih menyerupai tawa. Tawa kecil, meringis seperti suara anak 5 tahun yang menirukan tangisan bayi. Suamiku mematung, Bu Lela menoleh dengan wajah pucat. Tapi mereka tetap bekerja seperti biasa, seolah mereka tahu ada yang tidak biasa. Tapi mereka harus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Selamat ya Bu Rina, bayinya laki-laki. Siap, kata Bu Lela sambil menyerahkan bayi itu ke pelukanku. Aku menerima dengan tangan gemetar. Bayi itu terlihat normal, sehat, kulitnya putih pucat. Tapi saat ku tatap lebih lama, ada sesuatu yang aneh. Matanya terlalu abu-abu, terlalu tenang untuk ukuran bayi yang baru lahir. Dan di pundak kirinya ada tanda lahir hitam berbentuk bulan sabit. Tanda itu bukan hanya sekadar kebetulan, karena ibuku dulu sebelum meninggal pernah bercerita padaku tentang kakakku yang tak pernah ku kenal. Anak pertama ibu, katanya, lahir saat malam gerhana, tapi tidak bertahan hidup. Mati saat dilahirkan, tidak dikuburkan dengan layak karena dianggap membawa sial. Jasadnya dibuang ke sungai belakang rumah oleh kakek yang ketakutan. Dan tanda yang sama, bulan sabit hitam di pundak kiri, ada pada bayi itu. Kupandangi wajah bayi itu lebih lama. Rasanya seperti menatap seseorang yang pernah kulihat di mimpi buruk. Tapi anehnya, tak ada rasa benci, justru rasa asing, seolah tubuhku menolak mengakui dia sebagai bagian dariku. Kami menamainya Bayu, tapi malam-malam berikutnya, Bayu menunjukkan sisi yang membuatku tak bisa tidur tenang. Bayu tidak menangis. Setiap malam, ia tertawa
tertawa kecil seperti terkikik, dan setiap kali bulan muncul, bahkan dalam bentuk sabit sekalipun, matanya langsung menatap ke atas, seolah mengenali sesuatu yang aku tak bisa lihat. Aku semakin khawatir, apalagi setelah suatu malam aku terbangun pukul 2 dini hari dan mendengar suara dari luar jendela. Suara perempuan dewasa berbisik pelan, "Terima kasih sudah menjagakan tubuh ini." Aku berdiri dan mengintip dari celah gorden, tapi halaman kosong, hanya daun pisang yang bergoyang ringan. Tapi yang membuatku membeku adalah di tanah basah, tepat di depan jendela, ada jejak kaki kecil masuk ke rumah, tapi tak ada jejak keluar. Hari ke-14, aku membawa Bayu ke sungai. Sungai yang sama tempat jasad anak pertama ibu dibuang. Airnya tenang, tapi terasa berat saat kupandangi. Saat aku menunduk, bayangan Bayu yang terpantul di air. Bukan wajah bayi, tapi wajah anak perempuan kecil, berambut panjang, mengenakan baju merah seperti dalam cerita-cerita arwah penasaran. Ia tersenyum. Aku sudah kembali. Kakak belum tahu ya, dulu aku yang lahir lebih dulu. Aku menjerit dan hampir menjatuhkan Bayu. Hari itu aku merasa pasti ini bukan anakku. Tapi siapa? Malamnya, aku kembali ke puskesmas, menemui Bu Lela. Wajahnya kaget saat melihatku datang. "Bu Rina, saya minta maaf. Malam saat ibu melahirkan, kami kehilangan bayi ibu selama 5 menit. Kami cari kemana-mana. Kami pikir ada yang bawa keluar, tapi 5 menit kemudian, bayi itu kembali sendiri ke atas ranjang. Dan kami tahu, itu bukan bayi yang sama. Tapi kami takut, kami tak berani bilang." Aku menahan air mata. Bu Lela menambahkan, "Dan waktu itu, kami semua melihat di dinding ruang bersalin, ada bekas tangan bayi. 10, tapi 1 lebih besar dari yang lain, seperti tangan anak usia 5 tahun. Aku pulang dalam keadaan linglung. Dan malam itu, saat aku menidurkan Bayu, ia menatap mataku. Lama, dalam, lalu dengan suara yang tak mungkin dimiliki bayi berusia 2 minggu, ia berkata pelan, "Ibu, sebenarnya aku dulu bukan anak yang kau inginkan." Suara itu menggema di kepalaku berhari-hari setelah malam mengerikan itu. Suara yang keluar dari mulut bayi kecilku Bayu, tapi terdengar seperti suara anak kecil berumur 5 tahun penuh kesadaran dengan nada menyalahkan. "Ibu, sebenarnya aku dulu bukan anak yang kau inginkan." Sejak malam itu, aku tak lagi bisa memandang wajah Bayu tanpa merasa merinding. Ia masih bayi dalam bentuk, tapi tatapannya tidak. Ia tidak seperti bayi biasa. Ia tak pernah menangis. Ia hanya tertawa, dan setiap malam, ia akan terbangun dan menatapku dengan sorot yang dewasa. Matanya tidak berkedip, seolah menungguku, sadar sesuatu yang belum ku mengerti. Hari-hari di rumah mulai terasa aneh. Suamiku, Damar, juga mulai bersikap tidak biasa. Ia lebih diam, lebih pendiam dari biasanya. Saat kutanya, ia hanya menjawab singkat bahwa ia sering mimpi buruk. Dan anehnya, mimpinya selalu sama. "Aku bermimpi ada perempuan kecil, Rin," katanya sambil merokok di beranda. Pakai baju merah, dia duduk di sudut kamar kita. Rambutnya panjang, tapi yang paling aneh, mukanya mirip kamu waktu kecil. Aku terdiam, jantungku terasa mencelos. Waktu aku tanya siapa dia cuma jawab, "Aku yang dulu ditukar." Aku tidak bisa tidur malam itu. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar memeriksa seluruh rumah, bukan hanya sekadar membersihkan, tapi mencari sesuatu. Entah apa, mungkin aku berharap menemukan alasan logis untuk semua ini. Tapi yang kutemukan justru lebih buruk dari semua. Dugaanku, di bawah kolong tempat tidurku,
Tersembunyi di antara debu dan kardus lama, aku menemukan sebuah boneka kain tua. Boneka perempuan kecil dengan baju merah dan rambut dari benang hitam, kusut, wajahnya dijahit dengan benang putih, tapi bentuknya sangat mirip wajahku waktu kecil. Bahkan ada tanda hitam di pipi kiri, seperti bekas luka cacar yang aku alami saat umur 6 tahun. Boneka itu tidak pernah kubeli, tidak pernah kubuat, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Aku buang boneka itu ke sumur belakang rumah. Tapi keesokan harinya, saat aku hendak menyuapi Bayu pagi-pagi, boneka itu sudah ada kembali di pojok kamar, duduk bersandar di dinding, dan kepalanya sedikit miring ke arah tempat tidur. Bayu hanya menatap boneka itu sambil tersenyum senyap yang membuat perutku terasa mual. Minggu itu, anak-anak di kampung mulai jatuh sakit satu persatu. Gejalanya aneh, bukan flu, bukan demam biasa. Mereka tidak bisa berhenti menangis. Tapi setiap kali ditanya kenapa, mereka hanya menunjuk arah rumahku. Beberapa anak bahkan mulai bicara sendiri, seperti kerasukan. Salah satu anak tetangga, Rafiq, berumur 7 tahun, tiba-tiba bicara dengan suara perempuan dan berkata, "Bayi itu bukan dari sini. Bayi itu datang karena gerhana. Dia belum selesai hidupnya." Waktu dulu, orang-orang mulai berbisik, ibu-ibu tetangga mulai jarang lewat depan rumah. Ada yang mulai menaruh bunga 7 rupa di pagar depan rumah kami. Diam-diam, suamiku mulai kehilangan pekerjaan serabutan karena dibilang membawa suasana berat. Bahkan warung sebelah menolak membukakan pintu ketika aku datang beli susu bayi. Aku merasa seperti ditinggalkan, dijauhi, dikutuk. Padahal aku hanya ingin menjadi ibu yang baik. Tapi bagaimana caranya kalau anak yang kau besarkan bukan manusia biasa? Malam-malam pun berubah menjadi siksaan. Bayu mulai bicara bukan dengan kata-kata bayi, tapi ucapan penuh makna yang muncul sesekali saat aku sendirian. "Ibu, kenapa waktu itu aku dibuang ke sungai? Ibu, kalau aku lahir lebih dulu, kenapa aku yang harus mati?" Pertanyaannya tak pernah ku jawab. Aku hanya menangis karena aku sendiri tidak tahu jawabannya. Suatu malam, aku melihat Bayu duduk di dalam boksnya. Ia menatap ke arah lemari pakaian. Tidak ada yang aneh kecuali aku menyadari pantulan wajahnya di cermin lemari bukan wajah bayi. Wajah itu lebih besar, lebih dewasa, dan ia menatapku balik. Dengan marah, aku lempar selimut ke arah cermin. Damar datang berlari, bertanya panik, tapi aku tak bisa menjelaskan. Aku hanya bisa bilang, ada yang salah dengan Bayu. Dia bukan anak kita. Damar tidak percaya. Ia menyuruhku istirahat, tapi malam itu ia memilih tidur di ruang depan, dan aku hanya bisa menatap Bayu sambil menggigil. Aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke makam ibu yang sudah meninggal 3 tahun lalu karena stroke. Aku ingat satu pesan ibu sebelum wafat. Kalau kau mengalami hal-hal yang tak bisa dijelaskan, Rina, ingat bahwa keluarga kita pernah menyembunyikan sesuatu dari Sungai Mahakam, sesuatu yang harusnya tidak pernah dibuang. Aku berlutut di depan pusara ibu, menggali sedikit tanah di samping nisan. Tak tahu kenapa, mungkin berharap ada sesuatu. Dan memang ada, sebuah botol kecil berisi kertas yang digulung dan dibungkus kain putih tua. Di dalamnya tertulis dengan tulisan tangan, "Anak pertama kami tidak dikubur. Ia menunggu tubuhnya sendiri. Ia akan kembali saat gerhana." Pada garis keturunan yang menolak mengakuinya, tanganku bergetar membaca tulisan itu. Aku tidak percaya, tapi semuanya mulai masuk akal. Bayu, mungkin bukan Bayu. Malam berikutnya, saat aku berbaring dengan tubuh lemas, Bayu duduk di atas kasur. Padahal ia belum bisa duduk. Tapi malam itu, ia duduk tegak, menatapku lurus-lurus. "Ibu, kalau aku minta tubuh ini seutuhnya,
Ibu kasih, aku menangis. Aku tidak ingin mati 2 kali, katanya lagi. Lalu rebah sendiri, tertidur seperti biasa. Aku tak bisa tidur. Dan tepat saat matahari hendak terbit, aku mendengar suara ketukan di pintu depan, pelan tapi konstan, seperti tangan kecil yang tak sabar. Saat ku buka pintu, tak ada siapa-siapa, tapi di lantai kayu teras depan ada bekas 2 pasang telapak kaki kecil, yang satu seperti milik bayi, yang satu milik berumur 5 tahun. Dan arah jejak itu mengarah ke kamar Bayu. Melemetu. Setelah kutemukan 2 pasang jejak kaki kecil di teras rumah, 1 jejak bayi dan 1 lagi ukuran anak 5 tahun, aku tidak bisa berpikir jernih. Jejak itu berujung ke pintu kamar Bayu. Dan ketika aku masuk ke dalam, Bayu sedang tidur seperti biasa, tenang dan damai. Tapi selimutnya terlipat aneh, seperti ada bentuk lain di baliknya. Aku tarik selimut itu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dadaku terasa sesak. Ruangan itu dingin, sangat dingin. Seperti hawa dari dalam kulkas terbuka. Lampu kamar bergetar, dan dari sudut mataku, aku sempat melihat bayangan seperti tubuh anak kecil berdiri membelakangiku, dengan rambut menutupi wajah, menempel di dinding. Aku menoleh cepat, tapi hanya udara kosong. Keesokan paginya, aku mulai mencari tahu lebih jauh tentang masa lalu ibu. Ku cari kotak-kotak lama di loteng rumah. Dalam sebuah kotak kayu usang, kutemukan buku catatan kecil milik ibu. Di dalamnya banyak doa-doa, catatan pengobatan kampung, dan 1 lembar surat yang membuat tubuhku menggigil. Tulisannya, bayiku lahir mati malam gerhana. Ia perempuan. Ayah menyuruhku membuang jasadnya ke sungai karena dianggap kutukan. Tapi sejak malam itu, aku tak bisa tidur. Setiap malam, aku mendengar suara anak perempuan bernyanyi di luar jendela. Aku tahu dia belum pergi. Ia menunggu lahir kembali dengan tubuh baru. Aku menangis membaca itu. Jadi benar, Enoch pertama, ibu adalah anak perempuan. Ia meninggal dan dibuang, tidak dikubur secara layak. Dan malam gerhana, ia mungkin kembali, tapi kali ini dalam tubuh anakku. Bayu bukan Bayu, atau lebih tepatnya tubuhnya Bayu, tapi ada jiwa lain yang ikut menumpang. Aku pergi menemui Nektun, satu-satunya orang tua yang masih mengingat masa lalu ibu dengan jelas. Ketika kutanya, matanya langsung menunduk. Aku sudah duga, Rina, kau anak dari garis yang pernah menolak kelahiran. Kau dan anakmu terikat perjanjian tak kasat mata. Anak pertama ibumu tidak diterima bumi. Arwahnya mengambang, dan ketika gerhana datang, dia masuk ke tubuh yang terbuka. Tubuh yang terbuka? Tanyaku. Nektun menatapku dengan mata sembab. Tubuh bayi yang baru lahir. Ayah tidak, Aiken, bisa masuk ke orang dewasa, hanya bisa menumpang di tubuh bayi agar bisa hidup kembali. Aku membayangkan Bayu, tubuhnya yang kecil, tertawa di malam hari, dan suaranya yang bukan suara bayi. Bayangan wajahnya di cermin yang berbeda. Boneka berwajahku waktu kecil, semuanya saling menjawab. Apa aku bisa mengusirnya? Tanyaku gemetar. Bukan mengusir, kata Nektun, tapi membebaskan. Kau harus pisahkan ruh yang menumpang. Tapi caranya tidak mudah. Kau harus membuat arwah itu mengakui bahwa ia bukan pemilik tubuh itu. Dan untuk itu, kau harus tahu namanya. Namanya? Ya, nama anak perempuan yang dulu dibuang. Kalau kau tahu namanya, kau bisa panggil dia, bisa buat dia bicara. Dan kalau dia bicara, maka dia bisa diusir. Malam harinya, aku duduk di kamar Bayu, menyalakan lilin, dan mulai membaca catatan. Lama, ibu dengan lantang. Di antara catatan itu, ada 1 nama yang selalu disebut dengan garis merah. Raya, mungkin itu namanya, atau panggilannya. Tapi
Ketika aku menyebut nama itu pelan di depan Bayu, sesuatu yang menakutkan terjadi. Bayu yang sedang tidur langsung duduk, matanya terbuka, menatap lurus ke arahku. "Aku tidak suka dipanggil itu," katanya dingin. Suara itu bukan Bayu. Aku tidak ingin kembali ke tempat gelap itu. Sungai itu dingin, sunyi. Aku hanya ingin hidup. Aku hanya ingin jadi anakmu. Aku terdiam, tapi aku juga marah. Kalau kau bukan Bayu, kau bukan anakku. Tiba-tiba, wajah Bayu memucat. Ia menjerit bukan seperti bayi, tapi seperti perempuan dewasa yang menangis dalam kesakitan. Jadi dingin, lilin padam, dan dari balik dinding terdengar suara air mengalir deras, seperti ada sungai yang mengalir di bawah rumah. Aku peluk tubuh Bayu erat-erat. "Kalau kau ingin hidup, katakan siapa kau sebenarnya." Seketika, tubuh Bayu terkulai lemas. Tapi sebelum ia jatuh, tertidur kembali, ia berbisik satu kalimat. "Aku, Raya, aku lahir duluan, tapi ibu buang aku." Dan saat itu juga, aku tahu arwah yang hidup dalam tubuh anakku adalah saudara kandungku sendiri, Raya, perempuan kecil yang lahir dalam kegelapan dan mati tanpa nama. Tapi malam itu bukan akhir. Keesokan harinya, aku menemukan bekas cakaran di dinding kamar. 5 garis dalam, seperti dicakar kuku, enak castle. Tapi yang lebih membuatku terpaku adalah tulisannya tertulis samar dengan darah. "Aku mau badanku kembali." Aku tak tahu maksudnya, tapi malam nia, aku kembali mimpi. Dalam mimpi itu, aku berada di tepian sungai Mahakam. Ada seorang anak perempuan berdiri di tengah air, mengenakan baju merah, rambut panjang, menatapku. Di pundaknya ada sesuatu yang menempel, sosok seperti tulang, berwarna hitam, bernafas berat, menempel seperti lintah di punggungnya. Aku harus mengusir dia, tapi aku tak bisa sendiri. Kata anak itu, aku sadar Raya bukan satu setania jiwa di tubuh Bayu. Ada sesuatu lagi, sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang ikut menempel saat arwah Raya kembali ke dunia. Dan jika aku tidak bertindak, maka akan hancur. Raya akan terseret, dan makhluk gelap itu akan memiliki tubuh manusia seutuhnya. Aku terbangun dengan nafas memburu, dan dari balik pintu kamar, ku dengar suara tawa kecil, disusul suara langkah kaki, seperti seseorang berjalan dengan tangan dan kakinya bersamaan. Saat ku buka pintu, tak ada siapa-siapa. Tapi di balik tempat tidur, boneka perempuan berambut benang merah itu telah berubah kini wahanya sama persis dengan wajahku. Tapi tua, seperti wajah mayat yang tenggelam. Malam itu, aku menatap boneka berwajahku yang muncul kembali di kamar Bayu. Tapi wajah boneka itu bukan lagi menyerupai masa kecilku. Wajah itu sudah berubah mengeriput, memucat, seperti tubuh yang sudah berhari-hari tenggelam dalam lumpur. Dan di bagian matanya, benang jahitnya copot, menyisakan lubang hitam kosong. Mulutnya tersenyum bengkok. Aku lempar boneka itu keluar rumah. Tapi esoknya, ia kembali muncul di atas bantal Bayu. Kali ini dalam posisi duduk memeluk lututnya, menghadap langsung ke arah pintu kamar. Dan ketika aku membalikan boneka itu, di punggungnya terjahit rapi satu kalimat. "Aku duduk di sini bukan untuk pergi." Hari-hariku berubah menjadi ketakutan yang tak pernah reda. Suamiku, Damar, makin menjauh. Ia jarang bicara, tatapannya kosong, seperti orang yang lelah bertarung dengan sesuatu dalam dirinya. Suatu malam, ia bahkan berkata, "Rina, kau harus pergi dari rumah ini. Kalau tidak, dia akan mengambil semuanya." Aku bertanya, siapa dia? Tapi Damar hanya menggeleng. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur di rumah tetangga. Katanya,
Ia sudah terlalu takut untuk tidur di bawah atap yang sama dengan Bayu. Aku sendirian. Dan malam itu, suara dari kamar Bayu terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan hanya tawa. Ada suara tangisan. Tangis perempuan dewasa. Panjang, serak, dihantui duka yang tak terucap. Saat aku mengendap dan membuka pintu kamar Bayu sedikit, aku melihat sesuatu yang akan terus menghantui pikiranku. Di atas tubuh bayi Bayu, duduklah seorang perempuan kecil berambut panjang. Bajunya robek, tubuhnya basah kuyup, dan dari pundaknya menjulur tangan lain, tangan hitam panjang, kurus seperti ranting, mencengkeram kepala Bayu. Perempuan itu menoleh ke arahku. Matanya kosong. Mulutnya berkata, "Aku ingin hidup, tapi dia ingin lebih." Aku menjerit dan masuk ke kamar. Tapi saat itu juga semuanya lenyap. Bayu tidur seperti biasa. Hanya matanya yang terbuka. Dan di bola matanya, aku sempat melihat refleksi dua wajah-wajah perempuan dan wajah yang lebih tua. Hitam legam, tersenyum tanpa bibir. Hari berikutnya, aku kembali menemui Nektun. Kali ini, aku memohon padanya untuk membantuku melakukan ritual pemisahan. Aku tak tahan. Aku tak tahu siapa yang hidup dalam tubuh anakku. Dengan suara gemetar, Nektun akhirnya mengakui sesuatu yang lebih buruk. "Kau tahu siapa yang menempel di tubuh arwah kakakmu, Raya?" tanyanya. Aku menggeleng. Itu bukan sekadar makhluk biasa. Itu adalah bayangan lama. Sosok gaib yang muncul dari arwah anak-anak yang dibuang tanpa nama. Mereka tak bisa reinkarnasi. Mereka jadi makanan bagi sosok ini. Dan ketika Raya kembali, tubuhnya yang rapuh terbuka. Dan makhluk itu masuk bersamanya. Hatiku terasa seperti diremas. Lalu bagaimana mengusirnya? Kau harus buat Raya mengusirnya sendiri. Tapi dia harus sadar bahwa tubuh Bayu bukan miliknya. Kau harus temui dia dalam ruang antara dunia dan kematian. Dan satu-satunya cara untuk sampai ke sana adalah menahan napas di bawah air Sungai Mahakam, tempat Raya dibuang dulu. Aku merasa hampir gila, tapi aku tahu kalau aku tak mencoba, aku bisa kehilangan anakku. Malamnya, saat bulan mulai naik, aku pergi ke sungai sendirian. Kusimpan potongan rambut Bayu dalam kantong kain, dan kubawa buku catatan ibu yang berisi nama Raya. Aku turun ke air hingga sebatas dada, lalu kututup hidung dan mulutku, dan kubiarkan diriku tenggelam perlahan. Semua jadi gelap. Suara riak air menghilang. Lalu terdengar suara tangisan. Saat ku buka mata, aku berada di tempat lain. Sebuah ruang kelabu. Kabut menutup segala arah. Dan di hadapanku berdiri seorang anak perempuan berbaju merah. Rambut menutupi wajah. Berdiri membelakangiku. Aku memanggilnya pelan, "Raya." Dia tidak menoleh. "Aku tahu kau ingin hidup, tapi kau bukan pemilik tubuh itu. Kau saudaraku." Tapi Bayu adalah anakku. Ia diam, lalu berbisik, "Aku hanya ingin tubuh sendiri. Aku hanya ingin hidup seperti anak-anak lain." Aku mendekat, hendak memeluknya. Tapi tiba-tiba, sesuatu muncul dari balik punggungnya. Makhluk itu hitam, besar, kurus. Matanya menyala merah, lidahnya panjang dan menjulur hingga ke tanah. Makhluk itu meraih leherku dan berbisik, "Dia anakku sekarang. Kau sudah terlambat." Dia memilihku karena aku bisa beri dia tubuh. Aku hampir kehabisan napas, tapi Sotetu, Raya berteriak, "Lepaskan dia, ini bukan tempatmu. Aku tak mau kau menumpang tubuhku lagi." Makhluk itu menjerit. Telingaku berdengung. Dunia di sekitarku pergi. Aku memejamkan mata, dan saat ku buka lagi, aku sudah di tepi sungai, tersedak
basah kuyup tapi hidup. Di dalam pelukanku, kantong kain yang berisi rambut Bayu terbakar habis. Hanya tersisa abu. Aku berlari pulang, berharap semuanya berakhir. Dan malam itu Bayu tertidur seperti biasa. Tenang, hangat. Paginya, aku bangun dan mendapati wajahnya sudah seperti bayi biasa. Tidak lagi kaku, tidak lagi pucat. Tapi saat aku hendak keluar kamar, aku menoleh sekali lagi ke arah ranjang. Dan kulihat bekas 2 tapak kaki kecil di lantai, satu ukuran bayi, dan satu lagi menghadap keluar. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak kelahiran Bayu, rumah terasa tenang, udara sejuk menembus kisi-kisi jendela, cahaya matahari masuk lembut menembus tirai. Bayu tidur dengan nyenyak, senyumnya polos seperti bayi pada umumnya. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bayangan, tidak ada boneka muncul tiba-tiba. Aku duduk di sisi ranjang, menatap wajahnya. Wajah yang sama namun kini terasa berbeda. Bukan karena berubah, tapi karena akhirnya menjadi miliknya sendiri. Tak ada lagi cermin yang menampilkan wajah asing. Tak ada lagi suara bukan Bayu yang berbicara dengan bahasa yang belum pantas untuk usia beberapa bulan. Aku pikir semua sudah selesai, tapi ketenangan itu hanya bertahan 2 hari. Pada malam ketiga Bayu menengus, bukan tangisan biasa melainkan jeritan panjang, nyaring, seperti bayi yang tubuhnya sedang dicabik dari dalam. Aku mengangkat tubuhnya, mencoba menenangkannya, tapi tangisannya tak mereda. Suaranya terputus-putus, seperti berusaha bicara, tapi tertahan oleh sesuatu. Dan saat aku menatap matanya, aku melihat pantulan seorang perempuan. Bukan aku, tapi perempuan kecil, berbaju merah, berdiri di belakangku. Rambutnya basah, menjuntai hingga lantai, dan air menetes dari ujung bajunya. Ia tidak menatapku, hanya menatap Bayu. Tangannya menunjuk ke arah perut Bayu. Aku menoleh, panik. Tak ada apa-apa. Tapi saat aku kembali melihat ke arah cermin perempuan, itu sudah tak ada. Bayu mendadak berhenti menangis. Ia tertidur seketika. Tapi tubuhnya panas, sangat panas. Dan dari telinganya keluar setetes cairan bening, berbau amis, seperti air sungai. Aku membawa Bayu ke puskesmas, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan ia baik-baik saja. Tidak demam, tidak infeksi. Dokter hanya bilang mungkin kelelahan, tapi hatiku tidak bisa menerima penjelasan sederhana itu. Malamnya, aku kembali bermimpi. Aku berjalan di tepi sungai, malam begitu gelap, tapi air memantulkan cahaya dari bulan merah besar di langit. Di tengah sungai, berdiri sosok perempuan kecil. Itu lagi Raya. Ia tidak bicara, hanya menatapku dengan mata memerah. Tapi kini ada 2 sosok lain berdiri di belakangnya. Satu hitam, sosok bayangan lama yang kutemui sebelumnya, dan satu lagi perempuan dewasa, mirip aku, tapi lebih tua. Matanya kosong, tangannya memeluk Raya dari belakang. Erat sekali. Dia bukan milikmu, bisik sosok perempuan itu kepadaku. Bayu bukan milik siapa-siapa, jawabku. Dia anakku. Tiba-tiba air sungai mendidih. Raya menjauh. Sosok hitam itu tertawa, dan sosok perempuan dewasa itu mulai memudar, hancur seperti debu. Aku terbangun sambil memeluk Bayu erat-erat, tapi dadaku terasa hampa. Seperti ada sesuatu yang pergi tanpa pamit. Dan benar saja, sejak hari itu, Bayu berubah. Ia tidak lagi tertawa, tidak lagi menangis. Wajahnya datar, seperti kehilangan semua ekspresi. Ia hanya menatapku, diam, setiap hari, tidak rewel, tidak tertawa, seperti tubuh kosong.
Seperti jiwa di dalamnya pergi. Aku kembali menemui Nektun. Ia hanya mengangguk pelan, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Arwah itu tidak pernah pergi. Ia hanya bersembunyi. Arwah yang kembali dari kematian tidak pernah pergi secara utuh. Bahkan jika tubuhnya diusir, setitik jiwanya akan tetap menempel. Seperti bayangan, aku lemas. Lalu Bayu? Nektun tidak menjawab. Ia hanya berkata, cinta seorang ibu bisa memanggil kembali jiwa yang hilang, tapi juga bisa membangkitkan sesuatu yang tak seharusnya. Malam-malamku setelah itu terasa kosong. Bayu tumbuh, tapi tidak seperti anak-anak lain. Ia berjalan lebih cepat, tidak pernah bicara. Tapi satu hal yang selalu ia lakukan adalah berdiri di depan cermin setiap malam. Dan kadang-kadang dari balik cermin, aku melihat dua Bayu. Yang satu berdiri di luar, yang satu lagi di dalam cermin, tersenyum. 3 tahun kemudian, Bayu berumur 4 tahun. Masih tak banyak bicara, tapi ia selalu menulis nama yang sama di tembok dengan pensil. Raya. Suatu malam, aku tertidur di ruang tamu, dan saat bangun, aku melihat Bayu berdiri di ambang pintu. Ia memegang boneka kain yang dulu kubuang berkali-kali. Tapi kini, boneka itu mengenakan baju bayi. Dan di dadanya, tertulis satu kalimat dengan tinta merah. Terima kasih, sudah memberiku tubuh. Aku tidak akan menyakitimu, karena kita satu. Bayu menatapku, lalu tersenyum untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Tapi senyum itu bukan milik anak kecil. Dan cerita pun tamat.